Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Bertemu lagi dengan admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Pada video sebelumnya, admin pernah membahas tentang konsep dasar pemikiran Islam, yang dimana admin jelaskan bahwasannya ada 4 hal yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran, teman-temanku sekalian, memiliki banyak sekali hikmah di dalamnya, yang dimana hikmah-hikmah ini adalah sebuah petunjuk bagi jalan kita menuju hal-hal yang lebih baik lagi. Jadi Al-Quran ini, teman-temanku sekalian, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi teman-temanku sekalian, Al-Quran ini adalah akidah sekaligus hukum dan hikmah, yang dimana kita harus mempelajari hal-hal ini supaya kita selamat dunia dan akhirat. Kunci untuk memahami Al-Quran adalah takwa, teman-temanku sekalian, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin", yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Jadi takwa adalah hal yang pertama untuk kita memahami Al-Quran. Apabila kita memahami Al-Quran tanpa yang namanya takwa, ini akan membuat kita menuju jalan kesesatan. Dan takwa, katanya para ulama, adalah memenuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwa ini sangat penting, teman-temanku sekalian, untuk kita memahami Al-Quran. Tidak bisa orang itu memahami Al-Quran tanpa yang namanya takwa ini. Karena ada orang yang ingin memahami Al-Quran tapi tidak dengan takwa, akhirnya menuju sebuah kesesatan. Seperti tafsir-tafsir orang-orang orientalis yang sekarang ini, yang sesat dan menyesatkan dan menuju kepada kekafiran. Makanya terkadang orientalis itu tidak menerima hidayah-hidayah di dalam Al-Quran, karena mereka memang tidak meyakini Al-Quran dan mereka bukan orang yang bertakwa. Makanya terkadang tafsir-tafsir orang-orang orientalis itu terkadang membahayakan, tidak memberikan yang namanya petunjuk. Tapi tafsir orientalis sekarang banyak, dan kita juga harus berhati-hati, khususnya umat-umat Islam. Jauhi yang namanya kemaksiatan, jauhi yang namanya kezaliman. Karena apabila kita melakukan kemaksiatan dan melakukan sebuah kezaliman, ini akan membuat kita jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengulang-ulang di dalam Al-Quran, "Wallahu la yahdil qaumal zalimin, wallahu la yahdil qaumal fasikin", yang artinya Allah tidak akan memberi petunjuk bagi orang zalim, Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang fasik. Itu selalu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Makanya jika ingin mempelajari atau memahami Al-Quran, jauhi yang namanya kemaksiatan, jauhi yang namanya kezaliman, jauhi yang namanya kefasikan. Meskipun kita membaca Al-Quran, apabila ada hal-hal ini di dalam hati kita, maka kita tidak akan memahami Al-Quran. Mungkin pemahaman kita hanya sampai kepada akal dan tidak masuk ke dalam hati, sehingga tidak terjadi perubahan di dalam diri kita. Hati kita tidak Allah beri hidayah, makanya tidak terjadi perubahan di dalam diri kita setelah kita memahami yang namanya ilmu Al-Quran, memahami hikmah-hikmah di dalam Al-Quran. Mungkin pemahaman tersebut berada pada akal kita saja. Nasihat ini admin berikan kepada teman-teman yang mempelajari ilmu tafsir, yang dimana teman-teman yang mempelajari ilmu tafsir terkadang mempelajari yang namanya ilmu akidah, ilmu usul fikih, ilmu bahasa, ilmu asbabun nuzul. Jadi untuk menafsirkan Al-Quran, mereka mempelajari hal ini. Akan tetapi terkadang teman-teman yang mempelajari ilmu tafsir melupakan yang namanya syarat batin ini. Syarat batin ini adalah takwa, menjauhi yang namanya kezaliman. Jangan sampai hati kita berada dan ada hal-hal seperti ini, teman-temanku sekalian. Percuma saja apabila kita mempelajari tafsir dan tapi hati kita ada yang namanya kezaliman, kefasikan, itu akan Allah sesatkan meskipun kita mempelajari yang namanya Al-Quran. Makanya hendaknya
apabila ingin membaca Al-Quran, ya ada baiknya istighfar terlebih dahulu atau mengambil wudhu, karena itu adalah hal-hal yang membuat hati kita menjadi bersih. Setelah hati kita menjadi bersih, insya Allah ketika kita membaca Al-Quran akan terbuka yang namanya hikmah-hikmah, dan sangat mudah sekali dalam memahami Al-Quran. Terkadang saya bingung dengan teman-temanku sekalian yang terkadang katanya mempelajari Al-Quran akan tetapi sulit untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Ya mungkin disebabkan karena hati kita kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin perangkatnya itu ada. Mungkin kita menguasai ilmu akidah, ilmu syariat, yang dimana ini adalah kerangka-kerangka dalam mempelajari atau memahami Al-Quran. Akan tetapi jika hati kita kurang takwa, ya masih tetap saja terkadang hal-hal tersebut tidak membantu kita untuk memahami Al-Quran. Jadi jangan lupakan yang namanya syarat batin ini teman-temanku sekalian. Semoga bermanfaat. Mungkin sampai sini saja penjelasan admin di video kali ini. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali tentang pemikiran-pemikiran Islam yang ingin admin bagikan untuk teman-temanku sekalian. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.